Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zati Karomah, NIM 1120101 dari kelas 1 IC. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradilan Islam yang bertemakan saatnya yang muda berbicara. Poin pertama yaitu sejarah pada masa Rasulullah. Sejarah pada masa Rasulullah itu ada dua fase, yaitu yang pertama fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase Makkiyah berlangsung pada 13 tahun kerasulan hijrah. Hijrahan ada fase ini umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, dan belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintah yang kuat. Pada masa Makkiyah ini, Nabi Muhammad berdakwah pada penanaman akidah dan tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala, dan belum ada kesempatan untuk membentuk perundang-undangan surat Makkiyah. Tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual, amaliyah, hanya membahas tentang persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Dan fase yang kedua yaitu fase Madaniyah. Ini berlangsung saat Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Pada masa ini, Islam sudah menjadi kuat, Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan yang bagus, sehingga pada media dakwah berlangsung aman dan damai. Sehingga pada masa ini perlu adanya hukum perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa ke bangsa lain. Kemudian mengatur hubungan komunikasi tidak hanya antar umat Islam dengan non-muslim, baik di masa damai atau perang. Di Madinah ini sudah mulai diisyaratkan hukum pernikahan, perceraian, perwarisan, hukum hutang piutang, perjanjian, dan kepidanaan. Selanjutnya, surat Madaniyah banyak yang membuat tentang ayat-ayat hukum. Perkembangan pada saat periode Mekah, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam yang baru diterimanya itu dengan dua cara, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ditempuh karena Nabi Muhammad begitu yakin bahwa masyarakat Arab Jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur, yakni menyembah berhala. Mereka bersedia berperang dan rela mati demi menjaga tradisi leluhur tersebut. Perkembangan periode Madinah. Pertumbuhan masyarakat Islam di Madinah sebagai pancaran langsung dari Islam sekaligus hasil langsung dari pendidikan Islam yang turun dari sisi Allah. Dan sebagai contohnya ialah kemenangan yang terjadi pada Badar Al-Kubra, peristiwa kekalahan pada Perang Uhud, permulaan Perang Hunain, peristiwa keguncangan seperti yang terjadi pada Perang Ahzab dan hadis berita bohong, maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang mukmin. Poin kedua yaitu sejarah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah seorang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin Rasulullah atau seorang penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah, bertujuan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam. Khulafaur Rasyidin adalah khilafah Islam yang mulai berdiri sepeninggalan Rasulullah dan kepemimpinannya dimulai sejak tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Dan Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan Rasulullah untuk menata dan mengatur kehidupan umat Islam. Dalam hal ini, Khulafaur Rasyidin menggantikan tugas Rasulullah dalam bidang kepemimpinannya. Perkembangannya, yang pertama itu perkembangan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama untuk menggantikan Rasulullah adalah Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dan termasuk salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar menuju Umar sebagai pengganti. Rupanya 2 tahun masa kepemimpinannya sangat kurang untuk menjamin stabilitas keagamaan terkendali. Dari sinilah ditunjukkan pemimpin selanjutnya agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan antar umat.
Khalifah Umar juga menegakkan prinsip demokrasi dalam kepemimpinannya. Hal ini diwujudkan dalam membangun pemerintah sipil yang sempurna. Sepeninggal Umar mengangkat syura Komisi Islam yang memilih siapa penerus tongkat kekhalifahan setelah 3 hari tersebut. Khalifah Umar wafat tepatnya 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah yang berasal dari suku Quraisy. Khalifah Utsman dalam kepemimpinannya berhasil membuat karya monumental, yakni menyusun kitab suci Al-Quran. Penyusun Al-Quran ini dilakukan oleh Utsman dengan tujuan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan yang sangat serius dalam bacaan Al-Quran. Khalifah Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah atau 7 Juni 656 Masehi. Utsman terbunuh saat membaca Al-Quran. Dan periode selanjutnya oleh Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Ia juga termasuk pemegang kekuasaan. Tugas pertama yang dilakukan Ali adalah mewujudkan cita-cita Abu Bakar dan Umar pada kepemimpinan Ali berakhir tanggal 10 Ramadan 40 Hijriah. Yang ketiga yaitu sejarah Bani Umayyah. Sejarah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah dapat menduduki kursi kekuasaan dengan berbagai cara, siasat, dan tipu muslihat yang licik, bukan atas dasar demokrasi yang berdasarkan atas hasil pilihan umat Islam. Dengan demikian, berdirinya dinasti ini bukan berdasarkan usul musyawarah. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama 9 tahun, 90 tahun, 40 sampai 132 Hijriah, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti Umayyah sangat bersifat Arab orientalitas, artinya dalam segala hal dan segala bidang para pejabatnya berasal dari keturunan Arab murni. Begitu pula dengan cara peradaban yang dihasilkan pada masa dinasti ini. Perkembangan Bani Umayyah pada awal pemerintahan itu, Muawiyah bin Abi Sufyan ada usaha memperluas wilayah kekuasaan ke berbagai daerah seperti ke India dengan mengutus Muhallab bin Abu Sufrah, dan usaha penuaan ke barat ke dalam Bizantium di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah. Dan akan tetapi pada masa-masa tertentu seringkali dapat membahayakan keadaan pemerintah itu sendiri. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi, keadaan dalam negeri boleh dibilang teratasi. Begitu juga masa Khalifah Walid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi, keadaan dapat teratasi. Dengan keadaan yang demikian itu, kemajuan peradaban dapat dicapai, terutama dalam bidang politik kekuasaan. Sejarah pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 705 Masehi. Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini merupakan keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah di samping bercorak Arab murni juga terpengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Juga dinasti Abbasiyah ini sistem politiknya lebih bersifat demokratis daripada dinasti Umayyah yang orientalitas. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah itu ada 5. Periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi, 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah atau 334 Hijriah itu periode Turki pertama
Periode Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah atau 447 sampai 447 Hijriah itu masa kekuasaan dinasti Uayyibani dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga Persia II. Periode keempat 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 560 Hijriah atau 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Sayyuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga dengan masa Turki kedua, kendali Kesultanan Saljuk. 5. Periode kelima 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Sejarah pada masa Turki Utsmani. Sejarah mencatat bahwa Turki Utsmani berdirinya tahun 1281, terletak di daerah Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertugrul. Wilayah kekuasaan meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace, kemudian menguasai Selat Erl dan Sles 1361 Masehi, Casablanca 1389 Masehi. Selanjutnya kerajaan Turki menaklukkan kerajaan-kerajaan Romawi 1453 Masehi. Turki Utsmani merupakan kerajaan yang paling lama bertahan dan paling luas wilayah kekuasaannya sepanjang milenium kedua. Dikatakan demikian karena kerajaan Utsmani Ottoman Empire ini dapat bertahan lebih dari 600 tahun 1281 sampai 1924 Masehi dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang dicapainya. Sebelum masa Tanzimat, hukum yang dipakai adalah hukum fikih, hukum sultan, dan hukum konon. Hukum sultan adalah hukum yang ditetapkan oleh sultan yang disebut dengan hukum Irodah Saniyah. Sedangkan hukum konon adalah hukum yang diputuskan oleh rapat Dewan Menteri dengan persetujuan sultan. Irodah Saniyah berkaitan dengan perkara-perkara yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sedangkan konon berkenan dengan masalah administrasi negara dan soal-soal politik seperti mengenai pemberontakan, pemalsuan uang, dan pelanggaran hukum. Hukum yang disebut konon ini berkembang dengan baik di kerajaan Utsmani. Peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang. Di samping peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, terjadinya perpecahan kaum muslimin yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi kekhalifahan. Akhirnya, orang-orang Islam pada masa itu saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Terjadinya perpecahan kaum muslimin yang dipacu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi khalifah. Akhirnya, orang-orang Islam pada masa itu saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Pada masa dinasti Abbasiyah, di dalam peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan tentang ilmu, agama, dan ilmu pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sedangkan peradaban pada Bani Umayyah, sejarah baru dalam peradaban juga konsep-konsep pemikiran serta sistem pemerintahan yang mana pada masa Khalifah Bani Umayyah inilah lahir sistem pemerintahan pada monarki atau kerajaan turun-temurun. Namun, Bani Umayyah mampu mencapai masa keemasan kejayaan pemerintahan Islam.
Peradaban Islam adalah segala peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu sebagai manifestasi atau penjelmaan kegiatan Muslim yang didasari ajaran Islam. Dengan demikian, peristiwa yang dialami umat Islam sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang merupakan kajian sejarah peradaban Islam. Arab pra-Islam menjadi kajian pengantar untuk mengetahui situasi dan kondisi Arab sebelum risalah Islam lahir. Kajian selanjutnya adalah masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah Islam di Andalusia, dinasti Abbasiyah Islam pada periode modern, dan Khalifah Abbasiyah terakhir yang bernama Mutawakil menyerahkan jabatan khalifahnya kepada. Sejak saat itu Turki Utsmani di samping sebagai sebuah kesultanan sekaligus juga khalifah yang membawa aspek syariah. Sultan Salim dan sultan-sultan sesudahnya memegang jabatan rangkap yakni sebagai sultan menjadi khalifah. Demikianlah sejarah masa Rasulullah sampai masa Turki Utsmani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.